selamat pagi semuanya. Tiba juga nih di acara yang kita tunggu-tunggu hari ini, yaitu Peer Counselor Workshop. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Lisa yang akan menemani dan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, untuk pembahasan hari ini tentunya kita akan seru-seruan bareng dan juga ngobrolin apa sih itu peer counselor dan pembahasan lebih lanjutnya akan kita mulai sebentar lagi nih. Tapi sebelum itu kita sambut dulu Ketua PIC kita, Kak Arda. Silahkan Kak Arda. Baik, terima kasih Lisa atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Arda selaku BIC hari ini. Di sini kita akan mengadakan kegiatan workshop peer counselor ya teman-teman. Di sini Basic Step akan berkolaborasi dengan Gen E, Generasi Jiwa Empati, yang nanti akan diwakili oleh Kak Indi dan juga Kak Dedes ya. Kurang lebih nanti kita akan belajar nih terkait gimana sih cara jadi peer counselor itu dan tips and triknya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. So, enjoy webinar ini teman-teman, belajar yang banyak. Nanti misalkan ada yang belum paham atau apa, jangan ragu untuk bertanya kepada pemateri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih Kak Arda. Nah, selanjutnya tentunya ini kita akan mengundang speaker kita, yaitu Kak Cindy. Apakah Kak Cindy sudah hadir di Zoom? Halo Kalisa, Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah kabar aku baik. Gimana kabar Kak Lisa? Baik juga Kak. Kak, sebelumnya aku izin untuk perkenalkan diri Kakak dulu ya. Bentar. Baik, semuanya perkenalkan speaker kita yaitu Kak Cindy Febriani. Beliau merupakan creative writer dan mental health advocate dengan pengalaman yang banyak banget nih di bidang counseling, content writing, dan juga manajemen proyek. Tentunya, Kak Cindy juga pernah berperan sebagai product marketing manager, product manager, dan juga research assistant. Hasini juga merupakan lulusan terbaik bimbingan konseling Universitas Negeri Jakarta dengan berbagai pengalaman seperti Best Graduate, Outstanding Student, dan juga kompetisi ilmiah serta kepenulisan. Aku persilakan Kak Cindy untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Oke, terima kasih Kak Lisa. Halo teman-teman Basic Steps semua. Selamat pagi. Semoga hari ini kita dapat banyak insight ya, sama-sama belajar di sini, sharing juga. Mungkin namaku tuh panjang banget ya, kayaknya susah disebut gitu. Cindy Febriani dua kata. Jadi teman-teman bisa panggil aku Indi. Itu nama nama akrab aku biasanya dipanggil Indi. Di sini aku memang lulusan bimbingan dan konseling menjadi peer counselor selama 2 tahun, tapi aku juga masih belajar banyak banget. Jadi hari ini sama teman-teman kita sharing-sharing bareng ya. Gitu. Aku kembalikan ke Kak Lisa. Baik, tanpa harus berlama-lama lagi dan pastinya eh, kalian juga udah gak sabar ya untuk melanjutkan sesi acara ini. Oke, langsung aja aku persilakan Kak Cindy untuk masuk ke sesi pembahasan. Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh di-share screen Kak untuk PowerPoint-nya. Oke, di layar aku ada dua slide gitu, satunya ini ke Arda ya, terus satunya PowerPoint Kak. Boleh di mungkin full PowerPoint-nya karena terlalu kecil.
Oke. Oke, teman-teman semuanya di sini. Oke, mungkin sebelum kita mulai ya, aku tanya kabar dulu, boleh reaction, boleh di kolom komentar, gimana hari ini kabarnya, 1 sampai 10 deh di angka berapa. Makin kecil itu makin baik, kabarnya makin baik, makin, oh salah, makin kecil itu kabarnya kurang baik, makin besar itu kabarnya makin baik. Coba di kolom komentar boleh, sebelum kita mulai lebih lanjut. 9 kah? 9 9. Oh, 8,9. Waduh, keren semua ya. Maksudnya teman-teman di sini hebat-hebat nih, udah kabar baik banget pagi-pagi. Semoga yang baik semakin baik setelah ikut pelatihan ini. 9 Kak, karena masih awal hari. Masih pagi ya. Semoga nanti setelah pelatihan makin baik lagi untuk menjalani hari. Ini kan weekend ya, teman-teman. Terus yang gak ada di bawah 8 ya. Keren banget semuanya. 1.000. Wah, mantep-mantep. Oke, karena udah semangat banget, kita bisa lanjut berarti ya, teman-teman. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang udah pernah dengar peer counseling. Tapi mungkin juga ada sebagian dari teman-teman yang baru banget dengar peer counseling itu apa gitu. Jadi simpelnya kita akan bahas gimana sih jadi teman sebaya yang saling jaga gitu. Next, Kak. Oke, karena kita mau belajar soal peer counseling, of course, peran kita di sini adalah konselor, teman-teman. Jadi, kegiatannya dinamakan konseling, terus kita sebagai yang lagi latihan ini, konselor, peer counselor. Jadi, bahasa Indonesianya adalah konselor sebaya. At least, kita itu mengkonseling atau menemani mendengarkan teman kita yang berkeluh kesah jarak usianya paling jauh 2 sampai 3 tahun. Kenapa? Kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum itu, kita kenalan dulu siapa aja sih peer counselor ini. Pertama, peran peer counselor itu layanan pendamping. Jadi simpelnya, kalau di bidang non-profesional, kita itu jadi teman curhat, teman curhatnya teman kita. Tapi di peer counselor ini semi formal dan kita belajar teknik-teknik dalam konseling supaya sebagai pendengar yang aktif, simpati, empati gitu, penuh dengan kehadiran ketika mendengarkan teman kita, fokus sama cerita-cerita dia dan kita bisa merespon dengan lebih baik, mendukung secara emosional gitu. Dilakukannya oleh siapa? Non profesional yang mendapat pelatihan peer counselor. Apakah dari sini teman-teman sebagai peer counselor nanti setelah pelatihan bisa? Tapi teman-teman praktekannya di lingkungan terdekat dulu ya. Karena kalau mau dapat gelarnya peer counselor itu perlu pelatihan kurang lebih 1 bulan. Nah, kemudian yang melatih adalah orang yang berada di bidang bimbingan dan konseling atau konselor dan tenaga ahli. Terus pemberi layanannya namanya konselor, teman-teman yang lagi latihan di sini nih, setelah sini namanya peer konselor. Terus penerima layanannya itu konseli. Mungkin kalau nanti ada teman dekat dari kita semua datang gitu, terus dia mau cerita, terus kita jadi pendengar. Nah, dia itulah namanya konseli gitu. Terus teman-teman namanya konselor. Keterampilan utamanya ini nih yang akan kita bahas. Mendengarkan aktif, empati, dan tidak menghakimi. Dan tujuan kita sebagai peer counselor adalah untuk membantu konseli atau teman kita merasa didengarkan penuh empati. Next, Kak. Nah, karena kita udah bahas peer counselor, supaya nggak ada kesalahpahaman antara peer counselor dan konseling profesional, ini kita bahas perbedaannya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini itu sebagai pendengar yang aktif listener. Kalau teman-teman sering lihat kepoin IG-nya Salur Kisah, kita tuh buka praktik sebagai listener. Disitulah peer counseling terjadi. Tapi kita lebih profesional lagi karena lulusannya bimbingan dan konseling dan juga psikologi. Sedangkan untuk peer counseling itu tidak harus lulusan bimbingan, konseling dan juga psikologi. Jadi teman-teman di sini mungkin berbagai macam latar belakang, tapi bisa belajar terkait peer counseling gitu. Terus kita dilakukannya teman yang membantu teman, bukan profesional yang membantu klien.
Terus fokus kita pada mendukung dan kebersamaan. Jadi karena kita itu teman yang ngebantu teman, kita mendukung secara emosional, kita memvalidasi emosi-emosinya, terus kita juga mensupport dia secara mental dan tidak memberikan saran. Terus untuk perbedaannya dengan konseling profesional tuh apa? Kalau konseling profesional itu dilatih sama konselor dan pelatih profesional di bidang ahlinya. Bahkan mereka kan kuliah juga ya, S1-nya 4 tahun, profesinya 1 tahun, S2-nya 2 tahun. Jadi untuk profesional itu formal dan sangat amat panjang. Sangat panjang prosesnya. Sedangkan untuk peer counseling 1 bulan cukup gitu. Konseling profesional juga mereka berdasarkan teori, praktik, dan bukti-bukti ilmiah. Pokoknya fungsi manusia di dunia ini tuh apa? Nah, itu tuh mereka belajar tentang itu. Sedangkan kita tuh di sini gampangnya adalah berdasarkan pengalaman dan kebutuhan nyata. Jadi, karena sebaya, pengalamannya pasti juga tidak jauh berbeda. Karena misalnya usianya 21 tahun, terus konseling kita 22 tahun. Jaraknya cuma 1 tahun kan tuh. 1 tahun lebih dulu dia lahir, tapi pengalamannya sama. Karena proses menjalani hidupnya cuma jaraknya 1 tahun. Dan itu yang akan kita fokuskan untuk membantu dia gitu. Dan yang penting masalah-masalah peer counseling adalah masalah-masalah yang ringan. Catatan pentingnya di sini teman-teman dari perbedaan peer counseling dan juga profesional adalah konselor bukan peer counselor bukan pengganti konselor profesional, tapi dia adalah membantu meringankan pekerjaan profesional. Jadi peer counseling itu kalau nanti settingnya lebih formal ya teman-teman yang pelatihannya 1 bulan terus dia bisa melakukan membantu prakteknya profesional maka dia akan membantu meringankan pekerjaan profesional. Kita menangani kasus-kasus yang ringan. Terus kemudian jika kasus itu berat perlu dialih tangankan kasus atau referral namanya. Nah, itu yang kemudian akan diberikan kepada profesional. Kayak misalkan penanganan-penanganan yang lebih berat, membutuhkan obat ataupun membutuhkan terapi, itu dialihkan ke profesional. Sedangkan kita adalah karena fungsi kita sebagai pendengar, maka kita membantu masalah-masalah yang ringan. Itu fungsinya. Kalau teman-teman mengikuti pelatihan selama 1 bulan dan bisa ikut praktik bersama profesional. Gitu. Next, Kak. Oke, kita udah masuk ke tahapannya. Nanti sekalian boleh teman-teman juga diperhatiin nih karena akan ada kuis-kuis di setiap materinya. Jadi eh, kita akan belajar pelaksanaan peer counseling mulai tahapan awal proses sampai akhir. Jadi teman-teman boleh diperhatikan. Terus kita akan kuis bersama-sama dan ada sesi praktiknya nanti. Next, Kak. Ya. Nah, ini yang pertama. Pertama banget, kan simpelnya kita itu ngebantu teman kita yang lagi ada masalah ya, tapi bukan memberikan solusi. Menjadi support system yang membantu secara emosional, yang mana ketika dia hadir bercerita, kita mendengarkan dia, lalu kita mendukung dan memvalidasi emosinya. Tapi sebelum jauh dia bercerita, kita perlu membangun kepercayaan. Nah, ini adalah fondasi pertama di peer counseling, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat mereka nyaman, aman, dan juga mereka merasa bahwa, oh, aku aman di sini dan cerita aku didengarkan. Biasanya orang-orang yang datang dan ingin bercerita adalah orang-orang yang hadir untuk didengarkan terlebih dahulu sebelum mereka bertanya tentang terkait solusi dari masalah mereka. Tapi yang paling penting, mereka bercerita itu didengarkan. Nah, ini adalah kalimat yang bisa teman-teman copy dan juga baca ya, terus bisa dipraktikkan nanti setelah pelatihan ini. Dalam membangun kepercayaan, penyampaian kita sebagai peer counselor itu seperti ini. Aku di sini buat dengerin kamu. Kamu boleh cerita pelan-pelan dan gak ada yang akan menilai atau memaksa kamu. Apapun yang kamu ceritakan, aku dengarkan di sini. Nah, fondasi kita kan tadi mendengar aktif, terus
empati, dan terakhir adalah dia tidak menjudge, tidak menilai. Nah, di pernyataan ini ada dua kata dengerin kamu. Aku dengarkan kamu, aku dengarkan di sini dan aku dengerin kamu. Terus kemudian dia juga bilang bahwa kamu boleh cerita pelan-pelan, gak akan ada yang menilai atau memaksa kamu. Jadi, kita perlu menekankan bahwa balik lagi di sini kita sebagai pendengar kamu, jadi cerita kamu aman di sini. Di sini udah ada unsur bahwa kita sebagai pendengar aktif, lalu kemudian cerita dia tidak akan kita judge sama sekali. Kenapa ini penting? Ini adalah dasar kata yang bisa teman-teman copy. Yang penting ada kata dengerin dan juga cerita kamu tidak akan kami nilai dan memaksamu. Itu adalah kata emas dari peer counseling untuk membangun kepercayaan konseli kita. Jadi karena orang datang itu untuk didengerin, dan mereka baru bisa cerita ketika mereka percaya, maka kita perlu membangun kepercayaan terlebih dahulu. Gitu, itu contohnya ya. Next slide, Kak. Nah, coba kita quiz, teman. Main quiz, teman-teman. Benar atau salah? Boleh, kalau mau jawab, raise hand, atau di komen juga boleh. Coba tebak mana kalimat yang benar, mana aja kalimat yang benar, mana aja kalimat yang salah, dan kenapa. Boleh di komen atau ada yang mau raise hand juga boleh. Oh, ada yang raise hand, Kak Mutia Cindy, boleh Kak? Halo, Open, Kak. Oke, suaraku masuk nggak ya, Kak? masuk masuk. Oke, sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena kameranya lagi ada kendala. Yang pertama, buat yang benar itu ada di kalimat satu, 3 sama 5. Kalau yang salah itu ada di 2 sama 4. Kenapa satu benar? Karena itu kita memberikan ruang aman buat dia bercerita dulu. Terus 3 ini validasi emosinya. Terus 5 juga bentuk apresiasi kita ke klien. Kayak gitu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, untuk 2 dan 4, kenapa kira-kira salah, Kak? Oke, kalau 2 itu kita apa ya mengecilkan ceritanya klien. Kalau 4 eh, kita memposisikan tapi caranya dengan kurang tepat, Kak. Oke, thank you kamu Terima Tia. kasih, Kak. Sudah. Iya, terima kasih kembali. Thank you ya sudah membantu untuk menjawab dan mencari tahu. Betul sekali. Tepuk tangan teman-teman buat Kak Mutia. Keren banget ya. Ya, betul. Nomor 1, 3, dan 5 tuh tadi udah dikasih tahu sama Kak Mutia apa aja isinya. Tadi Kak Mutia bilang di nomor 1 itu kita ngasih tahu bahwa mereka ceritanya aman di sini, ruang aman untuk didengarkan. Terus nomor 3 itu dia memvalidasi emosi, dan nomor 5 apresiasi gitu ya. Biasanya 1, 3, dan 5 ini akan muncul, teman-teman, sebagai kalimat-kalimat yang membantu secara emosional untuk konseling kita. Mereka itu kan datang untuk didengerin. Terus kemudian kita memvalidasi emosinya. Ketika kita mendengarkan aktif, maka kita tahu apa yang dia rasakan. Dia merasa sedih, dia merasa capek, dia merasa lelah. Itu bisa kita sampaikan. Nah, itu adalah bentuk validasi emosi. Orang-orang tuh butuh validasi. Biasanya orang-orang yang hadir untuk konseling tuh mereka butuh validasi terkait terkait hal-hal yang mereka alami. Benar ataupun salah kita validasi. Terus kemudian nomor 5 itu mengapresiasi. Setiap manusia butuh diapresiasi. Makanya 1, 3, dan 5 itu betul. Dan nomor 2 dan 4 pasti salah karena di sini tidak ada kalimat masa lalu sepele. Kalau aja aku jadi kamu, aku pasti gak akan sedih kayak gitu. Itu kayak adu nasib. Nah, itu nggak boleh. Itu red flag banget. Nggak boleh dilakukan dalam peer counseling. Oke, next. Masih di sesi 1 sebagai fondasi kedua, yaitu membuat kesepakatan. Bahasa kerennya tuh informed consent. Nah, biasanya kalau misalkan di settingnya formal, layanan praktek gitu, kayak sahur kisah, kita pakai informed consentnya bentuknya kertas ataupun G-form yang kemudian ditandatangan sama klien kita. Tapi di sini aku bantu teman-teman untuk
secara lisan dulu. Penyampaiannya kayak gimana untuk informed consent itu isinya apa aja dan apa aja yang perlu kita sepakati. Pertama itu ada tujuan pendampingan sebaya. Balik lagi ya bahwa tujuan kita sebagai peer counselor itu mendengarkan cerita mereka, bukan memberikan solusi, bukan ngasih terapi dan segala macam, karena kita bukan profesional, kita non profesional, jadi peran kita adalah pendengar. Terus kemudian kerahasiaan cerita konseli, walaupun kita cuma dengerin masalahnya sepele, bagi sebagian orang masalahnya sepele, tapi karena dia hadir ke konseling, berarti itu masalahnya nggak sepele, teman-teman. Nggak ada masalah yang dilakukan untuk dilakukan peer counseling atau konseling itu sepele. Jadi semua masalah itu pasti berat sesuai porsinya konseling kita masing-masing. Terus kemudian peran kita sebagai konselor. Nanti selama penyampaian itu perlu disampaikan tuh bahwa peran kita sebagai peer counselor tuh mendengarkan, bukan memberikan solusi itu tuh perlu disampaikan. Cara penyampaiannya kayak gimana? Di bawah sini aku kasih kalimat-kalimat yang beda-beda warna ini ya teman-teman. Terus kemudian batasan pendampingan. Tadi ya di awal aku sampaikan kalau kita menangani masalah berat, masalah ringan, kalau masalahnya berat kita butuh merujuk kepada konselor profesional. Terus kesukarelaan. Dalam konseling, kita itu biasanya umumnya 40 sampai 60 menit. Itu dalam setting formal tuh. 40 sampai 60 menit itu waktu konseling kita. Tapi apakah konseling boleh kalau misalkan cuma 30 menit aja? Kadang mereka tuh nggak tahu mau cerita apa lagi. Atau bahkan mereka tuh stuck gitu. Kita nggak boleh maksa. Kalau mereka cukup sampai di 30 menit, mereka merasa udah deh nggak mau cerita lagi. Gak apa-apa. Kita nggak boleh memaksa. Nah, itu adalah kesukarelaan yang perlu ada di informed consent. Bahwa mereka boleh berhenti kapan aja dan kita nggak memaksa mereka untuk cerita lagi. Karena kadang teman-teman yang hadir 15 menit tuh merasa cukup untuk bercerita walaupun kalau misalkan teman-teman nanti udah praktek dan terbiasa gitu ya. Nggak mungkin 15 menit tuh cukup, bahkan 60 menit tuh nggak cukup. Tapi bagi sebagian orang cukup dulu 15 menit karena bercerita tuh berat teman-teman. Bahkan istilahnya baik yang menceritakan maupun yang bercerita, yang menceritakan maupun yang mendengarkan, bercerita adalah obat. Kenapa? Karena di balik cerita itu ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita pelajari. Pengalaman itu adalah obat kita untuk healing. Kita belajar dari pengalaman orang lain satu sama lain gitu. Nah, di sini ada kalimat yang beda-beda warna. Coba tebak ya, mana hal-hal yang kita sepakati. Aku bacakan dulu. Boleh di komen, boleh raise hand juga. Sebelum kita mulai, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu. Aku di sini sebagai teman pendamping, bukan konselor profesional. Tujuanku di sini untuk mendampingi kamu bercerita sehingga membantu perasaanmu menjadi lebih lega dan didengarkan. Ceritamu akan aku jaga kerahasiaannya. Namun, apabila ada hal yang berpotensi membahayakan dirimu, aku perlu meminta bantuan tenaga profesional. Kamu juga bebas untuk berhenti atau melanjutkan ceritamu kapanpun jika merasa perlu. Apakah kamu setuju untuk melanjutkan? Coba teman-teman, mana bagian tujuan, mana kalimat kerahasiaan, mana kalimat yang menjelaskan perannya, batasannya, dan kesukarelaan. Kak Clara, boleh Kak Clara? Langsung on mic. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurutku di bagian aku di sini sebagai teman pendamping bukan konselor profesional itu menunjukkan peran konselor bukan konselor profesional. Kemudian kalimat yang tujuanku di sini untuk mendampingi kamu bercerita sehingga membantu perasaanmu menjadi lebih lega dan didengarkan itu lebih ke tujuan pendampingan sebaya. Kemudian di ceritamu akan aku jaga kerahasiaannya itu bagian kerahasiaan cerita konseli. Kemudian, namun apabila ada hal yang berpotensi membahayakan dirimu, aku perlu minta bantuan tenaga profesional. Itu menunjukkan batasan pendampingan dan kemungkinan rujukan. Kemudian yang terakhir itu, kamu juga bebas untuk berhenti atau melanjutkan cerita kapanpun jika merasa perlu, itu masuk ke kesukarelaan. Oke, Kak, betul-betul. Thank you Kak Clara. Semua yang sudah dijelaskan itu tadi betul semua ya teman-teman. Thank you so much. Tepuk tangan buat Kak Clara.
Jadi di setiap pernyataan yang kita sampaikan nantinya, karena teman-teman masih belajar, abis ini nih, boleh dipraktekkan di depan kaca. Ini adalah pernyataan yang bisa kita sampaikan dengan tujuan sebetulnya informed consent. Informed consent itu adalah, kalau di profesional ya teman-teman, informed consent tuh hal yang perlu disepakati, yang kemudian nanti menunjukkan bahwa ini adalah tanggung jawab konseli dan ini adalah tanggung jawab konselor gitu. Jadi ada poin-poin itu yang kemudian ditandatangani oleh konseli. Tapi karena teman-teman masih belajar, maka begini cara penyampaiannya dan memasukkan hal-hal yang disepakati di informed consent. Yang bisa dipraktekkan nanti ya kalau misalnya teman-teman udah terbiasa bisa dipraktekkan ketika temennya cerita, orang terdekatnya cerita, kayak gitu. Kadang kan kita juga ketika mendengarkan cerita nih kayaknya dia butuh bantuan profesional deh. Gimana ya gue nyampeinnya? Nah, boleh kayak gini nyampeinnya gitu ya. Tapi lebih santai lagi kalau misalkan bareng bestinya gitu misal. Next, Kak. Oke, karena tadi udah dikasih contoh nih sama Kak Clara ya. Aku mau teman-teman semuanya di sini boleh komen, boleh juga kalau mau raise hand juga boleh. Ini ada contoh kalimat penyampaian. Bagian mana-mana aja nih dari satu 2 3 apakah kerahasiaan, apakah peran tadi ya yang ada di poin-poin disepakati. Nomor satu 2 3 kira-kira menunjukkan apa saja. Kita kasih waktu 2 menit. Kalau ada yang mau raise hand boleh, kalau mau di komen juga boleh. Silahkan diamati baik-baik nomor 1 sampai 3. Oke, ya, yang jawab boleh eh, 2, terus misalkan dia bagian kerahasiaan gitu. Jadi tebak itu penyampaian di hal yang bagian mana? Hal disepakati bagian apa? Apakah kerahasiaan? Apakah perannya konselor? Apakah bagian kesukarelaan konseli? Atau bagian yang perlu menjaga rasa aman, nyaman, dan tentram? Oke, nomor 2, kalau kata Kak Banyu, itu menjaga rasa aman, nyaman, dan tentram. Kalau Kak Revani, menurut Kak Revani, bagian 2 itu yang mana? Satu tujuan, 2 bagian batasan pendampingan dan rujukan profesional, 3 bagian kesukarelaan. Oke. Kalau Kak Rizka, lengkap banget nih. 1 bagian tujuan katanya, 2 bagian batasan pendampingan dan rujukan profesional. Terus ketiga bagian kesukarelaan. Oke, karena udah 2 menit, kita langsung kasih tahu jawabannya. 3 kesukarelaan. Nah, di sini ada banyak 1 2 3 4 banyak lah ya itu ada 1.000 teman-teman yang menjawab. Jadi untuk Kak Banyu aku apresiasi itu juga betul, cuman kurang tepat aja. Menjaga rasa aman, nyaman, dan tentram adalah tujuan utama kita. Tapi yang kita bahas di sini adalah terkait hal-hal yang perlu disepakati dalam informed consent. Jadi, 1 2 sampai 3 ini
adalah penyampaian informed consent dalam bentuk lisan gitu. Yang betul banget di sini adalah jawaban Rizka, Kak Titis, dan Nimade. Jadi betul ya, satu itu bagian tujuan ada, bagian peran peer counselor juga ada. Sebelum kita mulai ngobrol, aku jelaskan dulu ya bagaimana kita akan bicara, aku akan mendengarkan ceritamu itu peran. Tapi aku tidak akan menghakimi dan kita akan tetap fokus pada apa yang kamu rasakan, itu tujuan. Jadi ada tujuan dan ada peran. Terus bagian batasan pendampingan nomor 2, terus rujukan profesional. Betul. Kalau ada hal yang perlu bantuan lebih lanjut, aku akan membantu kamu berbicara dengan konselor profesional. Tapi semua yang kamu ceritakan di sini tetap aman. Ada kerahasiaan juga di situ. Dia akan memberikan rujukan ke profesional. Dia juga menguatkan dengan bahwa cerita kamu aman di sini. Dia merasa ada kerahasiaan di situ. Betul ya, Kak Banyu tadi menjaga rasa aman gitu. Terus kesukarelaan, nomor 3 kesukarelaan. Karena dia menyampaikan kamu boleh berhenti bercerita kapan aja jika merasa tidak nyaman dan kamu boleh memilih topik yang ingin kamu bicarakan. Di sini ada air untuk kamu jika sewaktu-waktu kamu ingin minum dan tisu untuk kamu gunakan. Di sini ada air dan tisu untuk kamu gunakan. Kalau offline settingnya kita tuh menyediakan minum dan tisu wajib banget. Kalau mungkin teman-teman yang pernah konseling ke profesional, psikolog maupun konselor, di ruangannya pasti disediakan tisu dan air karena itu adalah bantuan secara fisik kepada mereka. Jadi ketika di tengah-tengah cerita pasti aja dah momen mereka tuh gugup ataupun mereka habis nangis gitu, butuh tisu, mereka butuh minum, makanya itu kita sampaikan. Kalau offline tuh akan seperti itu bentuknya di setting profesional. Tapi apakah kita sebagai peer counselor juga boleh? Boleh. Boleh kita menyediakan air dan juga tisu untuk teman kita yang mau bercerita. Kayak gitu. Jadi semua jawabannya betul. Tadi mendengarkan banget ya teman-teman udah mempraktekkan mendengarkan aktif. Next, Kak. Oke, sekarang kita observasi bareng-bareng. Jadi nanti teman-teman di sini itu ada role model kita. Beliau ini dari Gen I, lulusan bimbingan dan konseling juga psikologi. Jadi mereka terbiasa menjadi peer counselor di lingkungan mereka. Nah, kita akan menjadi observer di sini. Teman-teman semua yang di sini akan menjadi observer. Jadi, peserta dapat memperhatikan role play proses peer counseling antara konselor dan konseli. Jadi, role modelnya Gen I nanti, mereka yang akan role play, terus mereka ada yang jadi konselor. Boleh on cam dulu kakak-kakak Gen I, ada Kak Danur dan juga Kak Dedes. Say hi dulu sama teman-teman. Halo, selamat pagi semuanya. Iya, nah teman-teman di sini ada Kak Dedes, beliau adalah staf produksi kita dan juga Kak Danur staf produksi juga. Kak Dedes membantu Gen E Connect, Kak Danur membantu Gen E secara umumnya gitu. Jadi produk-produk Gen E Card, journaling itu Kak Danur, sedangkan Kak Dedes produknya adalah modul juga Gen E Connect ini yang kita lagi lakukan bareng teman-teman Basic Step. Nah, mereka nanti yang akan jadi konselor dan juga konseli. Kak Danur sebagai konselornya, Kak Dedes sebagai konselinya. Terus, teman-teman berperan sebagai observer di sini, ya. Observer tuh ngapain aja? Ngisi lembar observasi yang dibagikan melalui GFROM. Boleh kakak operator bagikan informed consent observasinya di GFROM. Teman-teman langsung isi di GFROM. Perhatikan proses konseling bagian informed consent ini antara Kak Danur dan juga Kak Dedes. Nanti di JIROM itu ada komponen-komponen informed consent. Teman-teman perhatikan apakah selama proses tadi mereka menjelaskan tujuan konseling, konselornya menjelaskan tujuan konseling, terus menjelaskan batasan peer konselor, menekankan kerahasiaan, memberi hak konseli berhenti kapan aja, dan terakhir memperhatikan apakah selama konseling itu konseli merasa
nyaman dan juga setuju sama apa yang disampaikan konselor. Kalau semuanya ada, boleh checklist ya di GFrom. Kalau merasa tidak, boleh checklist tidak di GFrom. Ya, silahkan untuk diperhatikan baik-baik. Jadi, untuk Kak Danur dan Kak Dedes, boleh dipin teman kakak operator, share screen-nya down dulu, terus pin Kak Danur dan Kak Dedes yang akan role play di sini. Waktunya 5 menit, sekaligus teman-teman isi dan perhatikan. Boleh dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Indi sebelumnya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku dan Kak Dedes akan merole play peer counselor-nya itu sendiri. Kak Dedes bisa on cam? Apa sudah on cam ya? Udah, Kak. Aku Oh udah. udah on Oke, cam. oke, oke. Iya. Oke. Oke. Selamat pagi Kak Dedes. Saya perkenalkan, saya adalah konselor yang akan mendengarkan ceritanya Kak Dedes hari ini. Eh, Lalu sebelumnya, jika kakak tidak ingin bercerita lebih lanjut, boleh berhenti kapan saja. Nah, tujuannya aku di sini adalah mendengarkan semua cerita kamu tanpa menghakimi dan tanpa eh, menilai, jadi hanya mendengarkan saja gitu. Jika Kak Dedes merasa tidak nyaman, boleh minta berhenti. Lalu setelah itu, kalau misalkan Kak Dedes sudah merasa nyaman, silakan untuk bercerita kembali. Begitu Kak. Oke, Kak Danur. Aku udah siap bercerita dan udah setuju untuk bercerita pada hari ini. Oke. Oke, thank you Kak Danur, Kak Dedes. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk mereka berdua. Proud of you, Kak Dedes dan Kak Danur. Terima kasih ya sudah berperan dan role play. Nah, teman-teman peserta boleh di link di komentar ini tersedia link latihan lembar informed consent. Boleh diisi tadi apakah yang sudah disampaikan oleh Kak Danur sebagai konselor itu memuat hal-hal yang disepakati di informed consent atau masih belum. Boleh langsung diisi. Kita kasih waktu 2 menit. Jadi boleh dipikirkan baik-baik sebelum dikirim ya. Ini berarti menandakan apakah teman-teman mendengarkan aktif atau tidak selama proses pelatihan kita ini. Oke, sudah berlalu 2 menit, teman-teman. Kita udah lihat jawabannya variatif ya. Ada kurang lebih 24 peserta yang menjawab. Boleh yang belum menjawab bisa dilanjut nanti ataupun selama nanti aku memberikan materi ini boleh sambil menjawab juga nggak apa-apa. Dan dari semua jawabannya rata-rata sudah
tahu semua ya, sudah paham betul gimana proses counseling informed, membuat informed consent ini dalam peer counseling. Jadi, ya betul. Beberapa hal sudah disampaikan. Ada juga yang menjawab bahwa tujuan konseling tidak tersampaikan, tapi overall 92% di sini menjawab tersampaikan. Terus menjelaskan batasan peer counselor juga 78% menjawab ya, sisanya tidak. Begitupun yang lain. Tapi memberi hak konseling untuk berhenti kapan aja nih 100% semua jawab ya ya. Thank you teman-teman sudah memperhatikan. Kurang lebih itu contohnya dari Kak Danur dan juga Kak Dedes. Next kita pada sesi berikutnya. Masih di sesi satu dan ini fondasi terakhir, ketiga, itu identifikasi masalah. Jadi teman-teman, setelah tadi membangun kepercayaan gitu ya, sesi pertama ini. Membangun kepercayaan, habis membangun kepercayaan, kita membuat informed consent. Nah, yang terakhir, identifikasi masalah konseling. Gimana? Ketika sudah membuat informed consent tadi, proses cerita konseling itu berjalan. Kayak tadi dicontohkan ya, kemudian kan Kak Danul menanyakan apakah siap untuk bercerita, terus kemudian Kak Dede sebagai konseling, iya siap, dan dia memulai itu ceritanya dari situ. Ketika mereka memulai cerita, maka hal ini, identifikasi konseling, masalah konseling, itu sudah dilakukan oleh kita. Jadi bukan berarti identifikasi masalah konseling itu ada bagiannya tersendiri. Tapi mulai dari awal sebetulnya ketika dia datang, terus duduk, terus kita membangun kepercayaan bareng dia, membuat informed, itu sebenarnya kita sudah mengidentifikasi konseling, tapi belum pada masalahnya. Baru identifikasi apakah dia merasa nyaman duduknya, apakah dia sudah oke untuk bercerita secara nonverbal, bahasa nonverbal kita identifikasi. Kemudian disinilah secara verbal kita identifikasi masalahnya. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk memperjelas masalah yang dialami dan meminimalisir kesalahpahaman. Jadi kan kita kalau misalkan dengaran cerita ataupun teman-teman di sini juga dengerin aku menjelaskan nih bisa jadi ada miskomunikasi kan, ada tongue twister yang ada slip kalimat-kalimat yang mungkin aku typo tadi ngomong gitu dan teman-teman merasa salah paham. Nah, di sini fungsinya identifikasi masalah. Ketika konselor merasa bahwa konseli kurang jelas menyampaikannya, di sini bisa dilakukan. Cara-caranya gimana? Pertama, mendengar aktif selalu. Kita tekankan bahwa sebagai peer counselor, kita perlu mendengarkan aktif. Terus reflektif cerita konseling. Reflektif tuh kayak gimana sih? Sebenarnya di sini lebih kepada perasaan-perasaan yang dialami oleh konseli. Apakah dia merasa sedih gitu? Apakah dia merasa lelah dari cerita-ceritanya? Itulah refleksi itu terjadi. Di sini nanti berkaitan sama refleksi perasaan. Terus kedua, mengajukan pertanyaan terbuka. Kenapa terbuka nggak tertutup Kak? Gitu. Ini ada alasannya teman-teman. Dalam konseling, kita itu usahakan untuk mengajukan pertanyaan terbuka. Apakah boleh kalau tertutup? Boleh, tapi tidak semua pertanyaan harus tertutup. Kenapa? Itu akan kita jelaskan lebih lanjut nanti. Terus kemudian refleksi perasaan. Refleksi itu sebenarnya kan kayak kita berkaca ya, melihat diri kita terus saling pandang gitu. Nah, kurang lebih proses konseling juga gitu, melihat diri konseli, tapi bukan sebagai diri kita ya, melihat kacamata masalah konseli itu dari kacamata kita. Kita melihat pengalaman-pengalaman hidup dia, lalu kemudian kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh dia. Oh, dia tuh lagi merasa sedih. Oh, dia tadi menyampaikan merasa capek. Nah, itu baru refleksinya berjalan gitu. Refleksi emosi. Tapi bukan berarti ketika kita melihat emosi dia, kita juga merasakan emosi yang sama gitu. Kita berempati tapi tidak sampai di batas ketika dia sedih kita ikut menangis gitu, tidak sampai situ. Terus klarifikasi. Ini nih kemudian yang tadi meminimalisir kesalahpahaman, kita perlu mengklarifikasi. Di bawah ini ada contoh-contohnya, aku bacakan ya teman-teman untuk bisa diperhatikan dan juga akan menjawab di quiz berikutnya. Nah, pertanyaan terbuka yang kita ajukan.
Boleh ceritain lebih lanjut bagian mana yang paling bikin kamu capek? Kalau pertanyaannya kayak gini, biasanya konseli bisa bercerita lebih lanjut. Itulah kita tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan tertutup di awal. Karena kalau pertanyaan tertutup, itu jawabannya ya atau tidak aja. Kita nggak akan menemukan inti masalah ataupun bisa mengidentifikasi masalah ketika kita mengajukan pertanyaan tertutup. Makanya kita diharuskan mengajukan pertanyaan terbuka. Boleh ceritain lebih lanjut bagian mana yang paling bikin kamu merasa capek? Nah, barulah dia cerita, oh iya aku capek karena begini, begini, begini gitu. Terus refleksi. Tadi ya refleksi itu sebenarnya berkaitan dengan emosinya konseli kita. Wajar kalau kamu merasa sedih dan bingung di situasi seperti ini. Gimana ngelakuinnya? Ketika teman-teman mendengarkan secara aktif, oh teman-teman tahu dia menyampaikan emosi-emosi apa aja. Oh dia tuh merasa capek, oh dia tuh merasa sedih, oh dia tuh merasa lelah. Akan dapet di situ. Kalau udah profesional sambil nyatet tuh. Kalau udah profesional. Tapi ini teman-teman jadi contoh aja. Kalau misalkan nanti praktiknya pada bestie kita dulu, ini bisa dilakukan. Terus klarifikasi. Pertanyaan terbuka lagi. Nah, ini bisa juga jadi pertanyaan tertutup. Karena kita mengklarifikasi aja bahwa apakah yang kita tangkap itu benar atau enggak gitu. Kayak, jadi yang paling berat buat kamu sekarang itu tekanan dari tugas sekolah dan ekspektasi rumah ya. Nah, itu tuh untuk klarifikasi aja, apakah yang kita tangkap sebagai konselor tuh benar apa enggak. Kalau misalkan dia jawab iya, berarti oh benar. Nanti baru tuh di continue dengan pertanyaan terbuka, dilanjutkan dengan pertanyaan terbuka. Misal, apa aja tugas-tugas sekolah dan rumah yang kamu merasa bahwa itu sangat melelahkan gitu. Terus simpulkan. Ketika kita sudah mengidentifikasi semua masalahnya, malah kita menyimpulkan. Ini misalnya di bagian akhir ketika mau penutupan, mau berakhir sesi konselingnya, di menit-menit terakhir. Kita menyimpulkan, dari cerita kamu, kamu ingin dihargai, ingin didengarkan ya, divalidasi dulu emosinya. Dalam menyimpulkan tuh kita, yang penting kita berfokus pada emosi dia. Karena sebetulnya peer counseling ini, teman-teman, itu sebagai support system emosional. Itu sangat penting dalam dunia kesehatan mental, emosi adalah hal utama. Jadi kita perlu meng-highlight itu. Kita validasi dulu emosinya. Dari ceritamu, kamu ingin dihargai dan didengarkan. Tapi di saat yang sama, kamu juga merasa lelah karena harus memahami perasaanmu sendiri. Kita simpulkan dari emosi itu. Terus kemudian udah divalidasi, kita juga kasih insight bahwa, oh terima kasih, kamu sudah hadir ya, dan segala macamnya. Baru penutupan. Itu proses ketiga dari fondasi peer counselor, identifikasi masalah gitu. Boleh di next Kak. Nah, teman-teman, mungkin dari tadi tuh aku nyebutin dengarkan aktif, mendengarkan aktif gitu. Tapi gimana sih caranya ketika hal itu sudah terjadi, mendengarkan aktif ini aku harus apa gitu. Ini contohnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin membacakan sebagai konseli, aku sebagai konselor, teman-teman sebagai konselor deh, aku sebagai konseli. Boleh angkat tangan, bacain aja, raise hand. Nafisha, oke karena Kak Nafisha, thank you. Boleh on mic Kak. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengaran, kedengaran. Kakak mau jadi konselor atau konseli? Oh ada Eh, Kak Siti juga. aku ikut Kakak aja deh. Oh ikut kakak aja. Karena ada dua, jadi satu konseli, satu konselor. Biar gak membuat membuang banyak waktu. Boleh Kak Nafisa konseli, Kak Siti Fauzia konselor, oke? Kalau apa suaranya kedengeran? Kedengaran Kak. Oke, boleh. Boleh ya? Bacain aja. Oke, Oke, silahkan. gini Kak, aku pacaran sama dia selama 3 tahun.
Sudah lama banget dan semua itu kita lalui bersama-sama. Tapi nggak tahu kenapa aku merasa saat sama dia semakin kesini semakin mulai nggak tertarik lagi. Aku lebih tertarik sama orang lain dan lebih bahagia saat sama orang lain. Sekarang aku sulit tidur karena merasa nggak nyaman sama ini semua. Aku merahasiakan ini darinya. Hmm, apakah bisa ini diartikan bahwa kamu itu sedang ada masalah apa gimana? Iya betul, aku merasa bersalah. Mungkin itu yang aku rasakan. Hmm, sudah. Oke, udah. Thank you Kak Nafisa dan Kak siapa tadi? Aduh, sorry aku lupa satu lagi. Thank you so much teman-teman yang sudah mau praktik. Nah, itu bacain dulu ya. Nanti ada praktiknya. Kurang lebih kan ceritanya di sini tuh dia merasa kayaknya kalau di umum ini tuh konselingnya salah ya karena kita bisa judge gitu. Kalau di umum ya kita tidak berperan sebagai peer counselor nih di sini. Kalau di umum tuh kita bisa ngejudge dia kayak masa gara-gara nggak tertarik lagi kamu selingkuh sama orang lain gitu. Terus tapi dibalik kamu selingkuh tapi kamu juga merasa bersalah tapi kamu masih melakukan selingkuh gitu. Kita melihatnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan di peer counseling kita tidak menilai seperti itu, teman-teman. Pun kalaupun secara pribadi teman-teman merasa bahwa apa yang dilakukan oleh dia itu salah, kita tidak bisa menyampaikan itu. Ada batasan itu, kita nggak bisa menyampaikan itu karena bisa, tapi ketika melihat situasinya, apakah memungkinkan kita menyampaikan bahwa tapi tidak secara langsung kita menyatakan bahwa dia tuh salah dengan cara-cara tertentu. Gimana Kak? Itu panjang banget prosesnya, harus banyak parafrase dan segala macam kita harus belajar itu. Tapi di sini cukup pada disampai kita tidak menyalahkan perbuatannya itu, tapi tadi ya kita mendukung secara emosional. Kita fokus pada oh dia tuh merasa bersalah. Dari dia merasa bersalah aja berarti dia tuh sudah tahu bahwa perbuatannya tuh salah gitu. Dia merasa gak nyaman, itu berarti dia sudah tahu bahwa hal itu tuh nggak baik dilakukan. Sampai di situ gitu. Kita bisa identifikasi bahwa dia merasa bersalah dengan melakukan itu, tandanya dia tahu bahwa perbuatan itu tuh salah. Cukup. Konseli berarti udah tahu bahwa perbuatannya salah, kita nggak perlu ikut menyalahkan lagi. Kita cukup mendengarkan ceritanya, validasi emosinya, dan tadi merasa perasaan bersalah itu bisa dia lihat lebih jauh supaya tindakan perselingkuhan ini tidak lebih lanjut dilakukan. Gitu. Nah, sebenarnya peer counseling ini preventif, teman-teman. Tindakan preventif yaitu pencegahan sebelum hal-hal besar terjadi. Ya, kalau misalkan hal-hal besar udah terjadi, maka kuratif. Nah, kuratif itu yang dilakukan oleh profesional. Nah, di sini konselor tuh mencerminkan perasaan bersalah konseli. Tadi yang udah sampaikan bahwa kita itu mendengarkan aktif dan reflektif. Mendengarkan aktifnya dia memastikan klarifikasi bahwa berarti mengartikan kamu tuh sudah merasa bersalah ya gitu. Terus secara reflektif belum ada sih di sini, tapi secara reflektif dengan dia mention bahwa merasa bersalah, menyimpulkan semua perasaan konseli ini merasa bersalah, maka dia sedang reflektif gitu. Nah, terus ketidaknyamanan dalam menyimpan rahasia merasa bersalah, ini nih sebenarnya ada tekniknya. Tekniknya namanya eh simpelnya adalah dia sedang merefleksikan perasaan. Tapi kalau misalkan dalam profesional, ini tuh parafrase verbal, teman-teman. Tapi itu panjang akan dijelaskannya. Jadi simpelnya adalah dia merefleksikan perasaan. Kira gitu. Next, Kak, operator. Nah, ini jawaban kenapa kita harus pakai pertanyaan terbuka, Kak, di awal. Pertanyaan yang mendorong konseli bercerita dan lebih panjang itu pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang jawabannya sekedar ya atau tidak. Kita bisa sebut itu pertanyaan tertutup, teman-teman. Dan pertanyaan terbuka juga membantu kita sebagai konselor memahami cerita, pikiran, perasaan konseli. Jadi konseling itu dimulai dari mereka bercerita, cerita dari apa yang mereka pikirkan,
apa yang mereka rasakan jadi sebuah tindakan. Kalau cerita tadi, dia merasa bersalah. Dia berpikir udah nggak tertarik lagi sama pasangannya. Tindakannya selingkuh. Itu ya. Jadi ada pikiran, perasaan, tindakan. Nah, pertanyaan terbuka ini membantu konseli cerita lebih panjang. Kita butuh mengidentifikasi masalah konseli. Maka konseli butuh cerita lebih panjang. Contoh pertanyaan terbuka itu biasanya diawali dengan apa? Apa yang membuat kamu merasa tidak percaya diri? Bagaimana? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Apalagi, apa yang mungkin untuk membantu kamu bisa tidur? Open question tuh, yang jawabannya panjang. Tapi kalau close question biasanya diawali dengan apakah, maukah, apakah kamu tertarik untuk diet? Kayak jualan obat ya, obat diet ya. Apakah hari ini kamu sedih? Maukah kamu melakukan journaling sebelum tidur? Biasanya ini pertanyaan tertutup, terus kemudian ditambahkan kata seru. Kah, apakah, maukah, bisakah gitu. Yang kemudian jawabannya ya atau tidak aja. Nah, itu red questions di peer counseling, di counseling. Jadi kita tidak diperkenankan untuk mempertanyakan hal-hal seperti ini dengan kalimat seru. Pertanyaan yang kemudian ditambahkan kalimat seru. Next, Kak. Nah, ini ya, awalannya teman-teman, kalau open question tuh kayak gini, kalau close question kayak gini. Next. Oke. Sebenarnya tadi udah ada bocoran dikit. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman boleh raise hand satu orang ataupun dua nggak apa-apa. Atau di kolom komentar juga boleh. Ada kasus, kemudian di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan konselor. Bagian mana pertanyaan terbuka, bagian mana refleksi perasaan, dan bagian mana kesimpulan. Siapa yang mau mencoba? Sambil menunggu, aku bacakan kasusnya ya teman-teman. Aku sebenarnya kesepian. Dari kecil aku nggak pernah cerita ke ayah atau ibu. Mereka selalu bertengkar sampai akhirnya aku mutusin buat ngekos dan pergi dari rumah. Tapi setelah itu aku merasa semakin sepi. Aku nyaman memang di kosan, tapi kalau semakin dirasakan, aku kok merasa semakin hilang arah dan sepi. Nah, di bawah ini ada hal-hal yang disampaikan konselor. Aku mau teman-teman tebak bagian mana pertanyaan terbuka, bagian mana refleksi perasaan, bagian mana simpulan. Oke, udah ada dua orang, Kak Mutia dan Kak Frisk. Eh, Kak Frisk dulu. Boleh Kak Friska on mic? Oke Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi, pertama dari kasus ini, yang termasuk ke pertanyaan terbuka itu, yang sebelah kanan itu, yang apa hal yang membuatmu merasa nyaman dan apa yang membuatmu merasa kesepian saat tinggal di kosan. Lalu untuk pernyataan reflektifnya itu, yang bagian keputusan ini pasti berat buat kamu saat menjauh dari rumah. Kamu merasa aman dari pertengkaran orang tua, tapi tetap ada rasa sepi yang sulit dihilangkan. Lalu untuk kesimpulannya, yang
tabel warna kuning itu dari ceritamu, kita bisa bayangkan bahwa kamu pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran orang tua dan merasa lebih tenang di kosan. Tapi sekarang kamu merasa kesepian dan sedikit kehilangan arah karena tidak ada orang dekat untuk diajak bercerita, untuk diajak bicara. Oke. Thank you, Kak Friska. Sip. Kak Mutia boleh on mic dan apakah jawabannya berbeda? Coba. Jawabannya kurang lebih sama Kak. Yang biru itu refleksi perasaan, yang kuning itu kesimpulan, sama yang warna oranye itu tadi open question kayak gitu Kak. Terima kasih. Oke. Thank you, Kak Mutia dan Kak Friska. Betul ya, teman-teman, jawabannya. Coba kita buka. Apakah semua jawabannya betul? Kakak operator boleh di next. Ayo. Mhm. Jadi semua jawabannya baik Kak Friska maupun Kak Mutia betul. Next question, next slide. Sepertinya teman-teman sudah paham ya. Aku di sini akan mengingatkan aja bahwa ingat kita sebagai peer counselor tidak memberi solusi instan teman-teman. Peran kita itu mendampingi klien atau konseling kita dan memahami proses mereka dalam menentukan pilihan. Tapi gimana Kak kalau misalkan dia meminta solusi? Nah, ini contohnya. Ada yang mau bacain, teman-teman peserta konseli, peer konselor. Oke, aku bacakan ya. Nah, konseli itu aku bingung harus gimana. Terus peer counselor bilang, kamu lagi dilema ya, menurutmu pilihan apa yang kamu punya sekarang? Terus konseli jawab, mungkin aku istirahat dulu. Berkonsulnya jawab lagi, kalau begitu kamu bisa istirahat. Kalau pilihan itu yang terasa paling pas dan nyaman buat kamu, maka kamu bisa memilihnya. Di contoh ini, konselor tidak memberikan saran atau solusi, tapi mendampingi konseli untuk memahami perasaannya dan membantu konseli melihat dan menentukan pilihan yang sesuai. Di bagian kedua ini, kamu dilema ya. Peer konselor kan bilang kamu dilema ya. Menurutmu, pilihan apa yang kamu punya sekarang? Pertama kan Kak bingung harus gimana. Dia menyampaikan itu. Sebenarnya dia tuh minta solusi sebetulnya ketika dia bilang, aku bingung harus gimana. Itu berarti dia mentok. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya orang-orang datang konseling itu sebetulnya mereka sudah tahu ada solusi, tapi mereka bingung solusi apa yang perlu dilakukan, solusi yang mana yang perlu dilakukan. Nah, kita di situ membantu untuk melihat dan memperjelas pandangan konseli. Bahwa sudut pandangnya nggak cuma kanan dan kiri, tapi ada depan, belakang, atas, bawah, ada banyak sudut pandang. Nah, kita membantu dengan pertanyaan terbuka. Menurutmu, pilihan apa yang kamu punya sekarang? Bisa jadi konseli itu sebenarnya udah ada pilihan-pilihan, udah punya pilihan apa yang perlu dia lakukan gitu untuk menangani masalahnya. Tapi dia tidak bisa menemukannya karena tidak ada yang menuntunnya, mendampinginya. Nah, peran pil konselor di situ, teman-teman. Kita nggak memberikan solusi secara instan, gitu. Karena balik lagi, yang mengalami itu adalah konseli. Yang memiliki masalah konseli. Tanggung jawab akan hal-hal apa yang akan terjadi di hidupnya konseli sendiri, bukan konselor, gitu. Next. Tapi apa yang perlu kita lakukan Kak kalau konselor itu maksa banget minta saran? Biasanya itu sering terjadi ketika tadi aku bilang di awal ya bahwa orang-orang yang datang konseling itu ingin didengarkan. Tapi ada juga yang kemudian ketika mereka udah percaya sama kita, udah nyaman cerita sama kita, tiba-tiba dia akan minta solusi, teman-teman. Itu juga sebagai kultur di lingkungan kita Asia ya, atau orang Indonesia gitu. Mereka akan datang meminta solusi secara instan. Ini yang kita lakukan. Poin satu, aku bingung harus gimana. Aku harus apa, Kak? Biasanya akan ada aku tuh harus apa, Kak? Itu dia udah hopeless banget, udah gambling mau ngapain. Kita masih sama, masih mempertanyakan pertanyaan terbuka. Pilihan apa yang kamu punya sekarang?
Tapi ketika dia maksa minta pertanyaan, dia akan follow up pertanyaan kita dengan, aku nggak tahu Kak, aku bingung. Menurut Kakak aku harus apa? Ini berarti dia benar-benar udah gambling, nggak tahu lagi. Nah, kita bisa jawab kayak gini. Ini secara teori kayak gini ya teman-teman. Tapi dilihat untuk bagian-bagian mana yang bisa kita praktekkan gitu. Tidak apa-apa kalau belum tahu. Kita pelan-pelan ya. Sejauh ini, langkah apa yang sudah kamu lakukan dan bagaimana perasaan kamu saat menjalaninya? Nah, kalau tadi kita cuma bertanya bahwa pilihan apa yang kamu punya sekarang. Sekarang kita nanyanya langkah apa yang sudah kamu lakukan dan gimana perasaan kamu saat melakukannya. Ada perbedaan ya, follow up-nya beda. Kalau dia memaksa, maka kita bantu dengan kita melihat apa aja nih yang sudah konselor lakuin. Karena biasanya orang-orang yang datang konseling juga sebenarnya sudah melakukan solusi-solusi yang dia coba. Tapi dia nggak tahu apakah itu worth apa enggak. Dia merasa bahwa itu tuh udah nggak worth it. Tapi bisa jadi itu tuh worth it. Tapi bisa jadi dia nggak memandang secara luas kayak tadi ya. Bahwa pandangnya nggak cuma kanan kiri, ada depan, belakang, atas, bawah gitu. Di contoh ini, konselor tuh nggak ngasih saran. Lagi-lagi kita nggak ngasih solusi secara langsung, tapi kita mendampingi dia untuk memahami perasaannya, mengeksplorasi pilihannya. Ini teman-teman, yang kemudian kalau kita belajar lebih lanjut lagi, ada yang namanya eksplorasi pilihan. Terus menentukan keputusan yang paling sesuai sama dirinya. Jadi, dia udah punya pilihan, tapi dia merasa pilihannya nggak worth it dia lakukan. Kita bantu untuk mengeksplorasi dengan bertanya, gimana perasaan kamu saat melakukan itu? And the end kita tanya lagi tentang perasaan dia kan, karena kita support system emosional. Dengan kita bertanya apa yang sudah dilakukan, apa aja, oh aku tuh udah mencoba untuk putus sama dia. Tapi perasaan aku tuh sedih ketika aku bilang putus. Kita mengeksplorasi itu. Dengan bertanya, oh perasaan dia tuh sedih. Oh dia mengenali nih perasaan dia tuh merasa sedih. Tapi ketika dia merasa sedih ini, apalagi perasaan-perasaan lain, apakah dia merasa lega, apakah dia masih merasa bersalah, kayak gitu. Di situ kita akan bisa tahu konseling sebenarnya sudah menemukan solusinya sendiri. Next, Kak. Nah, ini mari mencoba. Jadi, nanti di sini ada satu konseli dan juga teman-teman semua jadi konselor. Tugasnya mengajukan pertanyaan terbuka untuk membantu konseli menjelaskan masalah. Terus mendengarkan kata-kata dan emosi yang muncul, terus nyimpulin inti ceritanya. Nah, untuk teman-teman nanti yang ingin mengajukan pertanyaan terbuka, karena perannya adalah peer counselor nih, semua peserta boleh angkat tangan, ya. Yang akan jadi konselingnya siapa? Kak Dedes atau Kak Danur? Kak Danur, Kak. Oke, Kak Danur. Boleh Kak Danur on cam dan on mic? Oke, thank you Kak Danur. Jadi, teman-teman basic step, semuanya di sini sudah jadi peer counselor. Posisikan sudah jadi peer counselor, Kak Danur adalah konselingnya. Aku akan memandu di awal, tapi kemudian ketika Kak Danur udah cerita, teman-teman boleh ajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mau ingin teman-teman ajukan. Praktek ya, secara kecil-kecilan dulu. Oke, perhatikan baik-baik ceritanya Kak Danur, mendengarkan secara aktif, fokus, dan perhatikan Kak Danur bercerita. Halo Kak Danur, Halo. sudah pagi menjelang siang ya, tidak Iya. terasa. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya kurang menyenangkan nih, Kak. Wah, kalau dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa tuh Kak? Di angka 6 mungkin ya. Oke, tengah-tengah ya. Tenang. Iya betul. Dan enggaknya ada yang oke cukup baiknya gitu. Iya. Kira-kira apa yang membawa Kak Danur hadir di ruangan ini dan bercerita? Oke, jadi aku punya
orang tua yang di mereka ini undiagnosed NPD gitu. Jadi memang belum terdiagnosa, cuman memang banyak sekali ciri-cirinya gitu sesuai dengan klinis kan. Jadinya intinya adalah aku tidak nyaman berada dalam satu rumah sama mereka. Terus habis itu ya itu sih yang bikin gak nyaman dan aku nggak ngerasa aman aja gitu. Gitu Kak. Oke, apa saja yang Kak Danur rasakan ketika duduk bersama kedua orang tua Kak Danur di satu ruangan? Rasanya tuh nggak nyaman sama sekali Kak. Jadi kayak ngerasa tertekan gitu. Terus kayak kan seharusnya orang tua tuh bisa memberikan rasa aman dan nyaman ya ke anaknya gitu kan. Nah ini tuh aku sama sekali nggak ngerasa hal itu ke mereka gitu. Oke, thank you Kak Danur. Stop di situ dulu. Teman-teman Basic Step bisa dibayangkan ya, diperhatikan tadi ceritanya Kak Danur seperti apa. Ada yang mau menanggapi dengan pertanyaan terbuka, langsung raise hand. Latihan sebagai peer counselor dulu di sini secara kecil-kecilan. Tadi aku udah sempet nyontohin tuh pertanyaan terbukanya. Kalau dirinciin, ceritanya Kak Danur tuh seorang anak yang merasa bahwa kedua orang tuanya kurang memberikan perhatian, undiagnosis NPD, dia merasa tidak nyaman ketika hadir bersama orang tuanya dalam satu rumah, dan merasa bahwa seharusnya orang tua itu memberikan rasa aman dan nyaman, tapi dia tidak merasakan itu. Oke, boleh kamu Tia, silahkan ajukan pertanyaan pada Kak Danur. Oke, sebelumnya terima kasih Kak kesempatannya. Oke, Kak Danur, mungkin di sini aku izin bertanya terkait apa aja sih upaya yang Kakak lakukan untuk bisa menghandle emosi yang ketika bersama dengan orang tua Kakak dengan diagnosis tersebut. Kayak gitu Kak, mungkin ada pertanyaan dariku. Terima kasih Oke. Kak. Usahaku itu adalah ya aku pergi ke psikiater endingnya gitu. Terus di situ ya aku dikasih terapi, aku dikasih obat gitu kan untuk meredakan moodku biar stabil gitu. Oke, baik kan. Kalau dari upaya itu, Kak, ini aku pertanyaannya berapa ya Kak berarti? Bebas berapa aja. Ah, Kita bebas. ada waktu 3 menit lagi. Nah. Oke, berarti yang itu yang sudah kakak lakukan pergi ke psikiater tadi berarti dari hal apa yang udah kakak lakukan ke psikiater itu apakah cukup meregulasi emosi kakak atau mungkin ada merasa kurang nyaman lagi? Sebenarnya dengan konsumsi obat yang dikasih oleh dokter psikiater sih cukup membantu ya gitu, membantu dalam arti adalah emosiku tuh cenderung eh, stabil gitu. Cuman memang karena masih tinggal tinggal satu rumah sama orang yang memberikan alasan aku kenapa ke psikiater, ya jadinya apa ya? eh masih kurang untuk membantu lah gitu. Jadi Oh, sebenarnya harus, jadi sebenarnya harus kalau kata dokter aku adalah ya kamu harus keluar dari lingkungan itu, lingkungan yang tidak membuat kamu nyaman gitu. oh, oke baik berarti Kak Danur sekarang ini mengonsumsi obat tapi di satu sisi ada triggernya jadi bertambah juga ya Kak. Maksudnya jadi tetap sama keadaan. Iya, Oke, betul. baik. Berarti mungkin Kak ini aku izin pertanyaan terakhir ya, Kak. Iya. Oke, berarti eh, dengan resiko yang sudah dipaparkan oleh dokter Kakak, oleh psikiater, mungkin apa ya yang bisa Kakak lakukan ke depannya, tapi dengan mempertimbangkan kondisi Kakak juga, apakah bisa keluar dari sana atau mungkin perlu obrolan juga dengan keluarga Kakak, seperti itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Mutia. Kak Danur, terima kasih. Ceritanya cukup berat dan melelahkan ya. Dan kakak hadir tadi di angka 6. Aku bisa mengerti gimana rasanya.
Tapi mungkin untuk diposisikan di posisi Kak Danur, belum tentu aku juga sekuat Kak Danur. So, tepuk tangan teman-teman untuk Kak Danur. Terima kasih ya Kak, sudah bertahan sejauh ini. Dan tetap semangat untuk terus berproses bersama profesional kakak. Semoga membantu kakak untuk lebih meregulasi emosi dengan lebih baik lagi. Biasanya ini jadi situasi umum ya di lingkungan kita bahwa kadang anak jauh aware terkait kesehatan mentalnya sendiri meski penyebabnya adalah orang tua. Dan orang tua jarang mengenali bahwa mereka membutuhkan bantuan profesional. So, Kak Danur salah satunya dari sekian banyak anak yang ada. Thank you, Kak Danur. Terima kasih banyak sudah berbagi dan menjadi konseling kita. Oke, boleh balik lagi di PowerPoint, Kakak Operator. Nah, teman-teman, itu salah satunya ya. Tadi Kak Mutia, thank you so much. Keren banget sudah merespon. Ceritanya cukup berat dan Kak Mutia mau berlatih gitu. Oke, tadi udah ada contohnya ya. Kita mencontohkan ada Kak Danur sebagai konseli. Nah, sekarang ini teman-teman peserta dari Basic Step semua. Yuk kita latihan. Satu konselor, satu konseli. Jadi ada dua peserta. Siapa aja yang mau boleh raise hand dulu. Terus nanti kita bisa pilih perwakilan konselor sebaya satu, konseli sebaya satu. Terus peserta yang menjadi konseli menerima satu skenario kasus yang ada di bawah ini nih, kamu berusia 21 tahun, bla 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 gitu. Atau kalau mau boleh memilih bebas mau cerita masalahnya dari skenarionya sendiri. Maksudnya dari mau sambil curhat di sini tuh nggak apa-apa. Nanti aku bantu merespon juga. Tapi teman-teman di sini latihan satu konselor dan satu konseli. Terus peserta lainnya memperhatikan dan mengisi lembar pencatatan konseling. Jadi nanti akan ada dua konselor, ada dua peserta jadi konselor dan konseli. Nah, yang tidak jadi konselor dan konseli tidak praktik, teman-teman tetap praktik dengan mencatat lembar pencatatan yang akan dibagikan ke operator melalui GForm. Jadi perhatikan teman-temannya yang jadi konselor dan konseli. Sisanya boleh mengisi lembar pencatatan yang dibagikan di kolom komentar. Oke, ada Kak Hilwa. Thank you Kak Hilwa. Satu lagi teman-teman boleh raise hand. Kak Clara. Thank you. Boleh Kak Hilwa dan Kak Clara on mic dan juga kalau memungkinkan on cam. On cam. Aku sering kepleset ya teman-teman. Maaf banget. Ya Allah. Thank you Kak Hilwa dan Kak Clara ya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, ini saya izin izin off cam ya Kak. Oh iya Eh, boleh boleh boleh. mau tanya, ini yang konselor siapa, yang konseli siapa Kak? Oke, Kak Hilwa dan Kak Clara. Kak Hilwa bersedia jadi konselor atau ingin jadi konseli? Tadi Saya karena konselor. yang mengangkat tangan terlebih dahulu Kak Hilwa. Oke, Kak Hilwa konselor berarti Kak Clara konseli. Halo Kak Clara, Iya Kak, bisa Kak. bisa. Nah, Kak Clara ingin dari skenario yang kita tuliskan tadi atau sambil curhat aja nggak apa-apa? Dari Kak Clara sendiri. Eh, Sebentar. Oh mungkin bisa Kak dari konsepnya. Dari skenario tadi. Ya. Oke, boleh Kak Operator ditampilkan terlebih dahulu untuk Kak Hilwa amati. Nah, Kak Hilwa, jadi nanti Kak Clara jadi konseli, Kak Hilwa jadi konselor. Nanti kalau misalkan memungkinkan, aku membantu di bagian akhir setelah Kak Hilwa dan Kak Clara selesai praktik ya. Di sini skenarionya, Kak Clara berusia 21 tahun. Tergabung dalam kelompok pertemanan yang cukup dikenal di lingkungannya. Terus sudah lama merasa nggak nyaman dengan kebiasaan kelompok tersebut dan ingin menjauh. Namun, Kak Clara takut akan dikucilkan jika keluar.
Karena kebingungan dan tekanan itu, maka akhirnya Kak Clara cerita sama konselor sebaya, yaitu Kak Hilwa. Teman-teman diperhatikan ya, skenarionya kayak gini. Nanti Kak Clara bebas mengeksplorasinya kayak gimana, improvisasinya seperti apa. Silahkan dimulai, waktunya 5 menit. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Halo Clara, halo Clara. Gimana kabarnya hari ini? Halo Kak, baik Kak. Tapi agak sedikit kurang baik dari biasanya ya, karena ada beberapa perasaan yang mengganjal di perasaan saya. Oke. Perasaan apa itu Clara kalau boleh tahu? Eh, Bisa ini sih Kak, deskripsikan nggak? boleh. Jadi sebenarnya saya kan udah cukup lama ya berteman dengan pertemanan yang cukup dikenal sama orang lain. Jadi di kelompok ini tuh mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bertolak belakang dengan kebiasaan saya, Kak. Hmm, berarti permasalahanmu di sini adalah kamu tidak sejalan dengan lingkunganmu. Iya, Kak, betul, Kak. Eh, kalau begitu, di dalam lingkunganmu ini, kamu sebagai apa, Clara? Sebenarnya kita sama-sama sebagai teman seumuran aja, Kak, yang berada dalam satu circle. Bisa dideskripsikan lebih kompleks lagi nggak? Apa yang membuatmu tidak nyaman? Seperti mereka tidak menghargai kamu, atau mereka tidak membiarkanmu berbicara, atau kamu sering dijadikan bahan bercandaan. Sebenarnya kalau jadi bahan bercandaan sih enggak ya, Kak. Cuman dalam lingkungan pertemanan ini tuh mereka tuh punya kebiasaan kayak setiap pulang kuliah itu harus selalu pergi main kemana, sedangkan saya yang rumahnya jauh dari tempat kuliah kan sebenarnya tidak memungkinkan untuk terus-terusan seperti itu. Tapi saya tuh takut kalau misalkan tidak ikut akan dikucilkan atau sebagai macamnya, dan kalaupun keluar dari lingkungan itu, saya takut dicap sebagai kurang gaul gitu, Kak. Oke, berarti udah pernah coba berbicara ke mereka atau bagaimana, Clara? Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa kamu sedang overthinking karena kalau misalnya kamu tidak ikut main, kamu takut dikucilkan, betul? Betul, Kak. Tapi sebelumnya saya belum pernah membicarakan hal itu dengan mereka. Itu baru saya takut aja untuk melakukan keluar dari lingkungan saya itu, Kak. Berarti bisa disimpulkan bahwa hubungan pertemananmu tidak terlalu dekat, betul? Bisa dibilang sebenarnya dekat, Kak. Tapi untuk membicarakan ketidaknyamanan saya itu, saya masih belum berani, Kak. Begitu. Oke. Eh, untuk solusinya mungkin kamu bisa, karena pertemananmu eh, dibilang cukup dekat, kamu bisa ngobrol deep to deep atau eh, person ke person. Mungkin dan mungkin temanmu akan lebih mengerti. Kalau kamu lebih memendamnya sendiri, kamu akan temanmu tidak akan tahu bagaimana perasaanmu saat ini. Itu saran dari aku, Kara. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sudah, Kak. Oke, thank you Kak Hilson dan Kak Clara. Oke, hold on. Mungkin di sini aku akan sedikit memberikan catatan, tapi aku apresiasi keren banget kemauannya untuk mencoba. It's a good act. Bagus, bagus. Jadi, kalau tadi aku lihat Kak Hilwa sebagai konselor ya, sebenarnya apa yang Kak Hilwa sampaikan tuh udah oke untuk sebagai peer counselor pemula. Tapi instead kita ngasih solusi, balik lagi ya, kita tidak diperkenankan memberikan solusi. Jadi kalau kalimatnya adalah mungkin solusinya seperti ini Kak, itu kita tidak diperkenankan teman-teman. Nah, tadi kita menggunakannya dengan pertanyaan terbuka. Tadi kan Kak Hila bilang sarannya
mungkin bisa dibicarakan terbuka bareng temennya. Kalau misalkan dipendam sendiri kan merasa nggak enak. Nah, bisa dipakai kayak gini, kata-katanya diganti gini. Pernahkah Kak Clara, apa pernah Kak Clara mencoba ngobrol sama temennya Kak Clara untuk masalah ini? Gitu. Jadi kita tanya dulu, dia tuh apakah sudah pernah melakukan ini? Bisa jadi solusi yang kita tawarkan, karena bisa jadi solusi yang kita tawarkan itu sudah pernah dilakukan sama konselingnya. Jadi pertanyaan terbuka fungsinya juga untuk melihat apakah dia sudah melakukan itu. Jadi instead kita ngasih langsung solusi, malah kita ajukan pertanyaan terbuka. Kalimat udah ditanyain tadi Kak, katanya belum pernah. Oh, oke. Oh, berarti miskom di aku nih. Katanya belum pernah. Oke, mungkin kalimatnya tidak menyangkut kata saran ya. Karena kalau misalnya kita kasih mungkin solusinya kayak gini, itu tidak diperkenankan teman-teman. Karena sejati kita tidak memberikan solusi. Tapi good Kak Hilwa, thank you. Kak Clara terima kasih ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk hal-hal yang perlu dicatat, teman-teman yang bertugas mencatat tadi, itu boleh ditampilkan PowerPoint-nya, Kak. Aha. Oke. Nah, ini teman-teman. Tadi kan di komen itu kita memberikan lembar pencatatan, ya. Nah, lembar pencatatannya itu ada gambaran masalah awal. Jadi ditulis di situ bahwa apa isu cerita dari konseli kita. Terus siapkan sikap konseli selama sesi dan sikap konseli setelah sesi. Ini penting ada di catatan. Gambaran awal itu mencakup hal-hal yang terjadi sama konseli cerita itu ceritanya apa aja gitu. Tapi yang perlu kita tambahkan selain poin-poin informed consent yang tadi gitu ya, itu sikap konseli selama sesi dan sikap konseli setelah sesi. Apakah selama sesi itu dia cenderung tidak terbuka atau terbuka, komunikatif atau pendiam, terlihat cemas, ragu, itu gimana mengidentifikasinya, melihat sikapnya. Jadi apa aja tindakan-tindakan yang dilakukan. Ini sebenarnya teman-teman bisa belajar ketika pelatihan selama sebulan itu tadi dilakukan ya teman-teman. Jadi di sini untuk tahu dulu aja bahwa dalam pencatatan konseling itu ada hal-hal tersebut. Sikap konseli ditulis selama sesi itu kenapa dan setelah sesi itu kenapa. Untuk kita tahu bahwa ada perubahan nonverbal yang terjadi. Misal di awal tuh konseli keringetan banyak, terasa gugup, tapi ketika sudah cerita, terus setelah cerita selesai, itu konseli tampak lebih lega, lebih tenang, lebih memahaminya gitu. Dia lebih percaya diri dari awal. Awal tuh dia nunduk aja gitu misalkan. Kalau offline kita bisa kebayang tuh. Kalau online mungkin kita cuma bisa identifikasi lewat suaranya aja. Apakah dia putus-putus tuh? Putus-putus suaranya, apakah dia jawabnya cukup lama gitu, apakah suaranya kecil banget gitu. Tapi kalau online kan kita terbatas sama teknis ya, audio, video juga kayak gitu. Tapi kalau offline kita bisa lebih leluasa. Fungsinya adalah untuk melihat perubahan secara nonverbal. Makanya kita catat sikap ini. Tapi ingat, pencatatan sikap ini kalau misalkan tadinya tidak terbuka, terus kemudian dia terbuka. Tadinya terbuka tapi dia justru tertutup. Itu bukan berarti proses konseling tak salah. Karena dalam proses konseling itu nggak ada salah dan benar. Setiap prosesnya itu memiliki makna masing-masing. Bukan berarti semuanya benar, bukan berarti semuanya betul gitu ya. Tapi setiap proses konseling itu ada masanya masing-masing. Bisa jadi pada konseling A terjadi keterbalikan. Awalnya dia terbuka, di akhir dia tidak terbuka karena isu yang tadinya dia mau ceritakan ini, jadi dia cerita ini gitu. Nah, proses konseling itu teman-teman panjang. Jadi nggak ada yang namanya benar atau salah, walaupun di awal dia terbuka, terus di akhir dia jadi nggak terbuka. Di awal dia merasa santai, tapi di akhir dia merasa nggak nyaman sama kita. Pasti kita rasakan kok. Gimana kita bisa merasakannya? Nah, itu kita akan ada sesi terakhir. Nanti ini sesi kedua ya. Jadi fungsinya di lembar pencatatan itu kalau di settingnya profesional, di settingnya formal, terus nanti teman-teman kerja sama
profesional ini diserahkan ke profesional, namanya supervisor kita. Jadi proses ini ditaruh di supervisor kita membantu untuk menilai konseli bersama dengan kita. Kayak gitu. Jadi kalau peer counseling itu akan ada 2 orang yang berperan. Kita membantu konseli dan kita dibantu oleh profesional. Gitu. Jadi nanti tadi yang belum mengisi boleh diisi karena ceritanya juga sesuai dari skenario. Ini teman-teman bisa dapat ya nanti PPT-nya sama teman-teman Basic Step, Kak Arda dan juga Kak Lisa bisa membagikannya. Next. Nah, ini terakhir teman-teman, mengekspresikan perasaan. Kenapa? Kita sebagai peer counselor, ini berarti fokus pada kita. Tadi kan kita udah ngobrol fokus pada konseli itu ya, dari sesi awal sampai sesi 2. Sekarang sesi ketiga itu mengekspresikan perasaan. Jadi teman-teman bisa bebas mengekspresikan perasaan teman-teman di sini. Tujuannya untuk apa? Sebagai konselor, itu membuat konseli merasa dipahami dan aman. Balik lagi, membuat konseli. Karena kita itu memberikan layanan jasa, berarti kita memberikan yang terbaik untuk klien kita, yaitu konselor kita. Tapi, ini juga membantu konselor lebih peka dan suportif. Tadi ya, kalau misalkan kita udah melatih diri kita nih kayak gini, membangun empati, maka teman-teman bisa peka. Kalau misalkan konseli kita merasa tidak nyaman, ih kayaknya udah nggak nyaman deh dia nggak nyaman ditanyain kayak gini nih, dia nggak oke nih kalau misalkan lanjut nih, dia butuh waktu nih untuk nangis, dia butuh waktu nih untuk diem. Ada yang namanya silent moment di konseling itu. Jadi kalau konselingnya diem, konselornya diem tuh nggak apa-apa. Terus kemudian menjadi dasar pendamping yang tidak menghakimi. Balik lagi kita tuh nggak ngejudge ya teman-teman. Jadi tidak diperkenankan untuk menjudge dan menilai. Next. Nah, tarara. Terakhir kita masih latihan lagi. Latih empati. Jadi nanti peserta belajar mengenali dan mengekspresikan perasaan untuk melatih empati dan kepekaan. Terus, teman-teman akan menerima lembar kerja dan gambar emosi. Amati gambarnya dan tuliskan perasaannya. Ini nggak harus langsung sekarang, tapi kakak operator boleh share di komen dulu linknya dan boleh di grup Basic Step nanti di-share juga bahwa fungsi ini itu melatih empati teman-teman. Jadi hal utama yang perlu ada di diri konselor setelah kita berbicara panjang kali lebar tadi ya, sesi 1 sama 2, sebetulnya adalah ini melatih empati kita untuk menjadi peer counselor yang bisa mendengarkan dengan aktif, bisa merefleksikan perasaannya, bisa menyimpulkan isi ceritanya, itu dengan melatih empati kita, mengekspresikan diri kita. Kita perlu tahu dulu ekspresi dan perasaan kita itu apa aja. Kita perlu tahu dulu bahwa apakah kita sudah peka, apakah kita sudah menumbuhkan empati pada diri kita, maka kita bisa menjadi peer counselor. Gitu. Di sini ada 3 gambar. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu rasakan jika berada dalam posisi di dalam gambar ini? Jadi teman-teman, perhatikan gambarnya, dilihat baik-baik. Apakah teman-teman kalau misalkan ada di posisi ini, perasaan-perasaan yang muncul itu apa saja? Ketika orang tua kita marah, ketika anggota keluarga kita pergi meninggalkan kita, dan ketika kita dibully. Apa aja perasaannya, dijelaskan kenapa teman-teman merasa seperti itu satu persatu. Dan itu butuh waktu yang lama. Itu tuh melatih teman-teman meningkatkan empati dan berlatih refleksi perasaan. Sebenarnya kalau dianalogikan refleksi itu kayak kita ngeliat kaca di depannya diri kita sendiri. Kalau kita lagi ngaca, habis dandan tuh ngerasanya kayak apa? Baik kita ngerasa cantik, kita ngerasa ganteng, kita ngerasa oke, kita ngerasa tampan gitu. Nah sama, refleksi perasaan juga gitu. Kalau misalkan kita berkaca sama gambar ini, jadi si adik ini yang orang tuanya lagi bertengkar tuh apa yang kita rasain? Kayak gitu. Gitu. Ini jadi PR ya, untuk latihan teman-teman mandiri aja.
Next, kakak operator. Kayaknya udah selesai deh. Iya. Next. Nah, ini sedikit penyampaian aja bahwa setiap cerita itu butuh didengarkan dengan empati dan seringkali ketika kita mendengarkan dengan empati itu lebih menyembuhkan daripada kita dikasih nasihat. Kalau kita dengerin empati tuh kita bisa menenangkan dia secara emosional gitu ya. Terus kita puk-puk aja tuh pundaknya kayak gitu. Jadi sebagai peer counselor, kehadiran kita bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk menemani, mendengarkan, dan memahami. Jadi kita bisa jadi ruang aman buat teman sebaya kita. Jadi saling jaga gitu ya. Jadi teman sebaya yang saling jaga. Thank you teman-teman. Itu udah selesai ya. So, kita boleh lanjut ke kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan raise hand atau kembalikan ke kakak MC dulu. Boleh Kak Baik, Lisa. Kak. Makasih banyak atas pemaparannya sangat insightful banget ya, Kak. Tentunya dan tadi mulai dari apa aja sih itu berkonselor itu sendiri, terus juga bagaimana cara menjadi konselor yang baik juga tanpa ngejudge dan juga kita eh, bangun dulu dengan kepercayaan, inform konser, lalu identifikasi masalah itu sendiri. Oke, Kak. Lanjut untuk ke sesi Q&A-nya. Teman-teman dipersilakan untuk dua orang bertanya ya. Boleh raise hand atau boleh langsung chat lewat kolom komentar. Yuk teman-teman masih ditunggu siapa yang mau tanya. Oke, ini udah ada ya di kolom chat dari Kak Evina. Bagaimana cara kita ketika konseling yang introvert untuk dia bercerita ke kita? Itu pertanyaannya, Kak. Oke, thank you Kak Lisa. Kak Evina ya, bagaimana cara kita cara kita ketika konseling yang introvert untuk dia bercerita ke kita? Karena ini kita posisikan sebagai teman sebaya dan teman kita yang bercerita kita udah tahu apakah dia introvert atau enggak. Kalau misalnya kita posisikannya sebagai teman, kita udah tahu tuh dia tipe yang introvert atau extrovert. Dan karena kita udah berteman, jadi kita udah tahu caranya gimana menanggapi dia. Tapi kalau misalkan settingnya adalah strangers, peer counseling yang counseling dengan orang yang baru gitu, maka kita nggak akan tahu apakah dia introvert atau extrovert. Tapi yang perlu kita tahu paling ada konseli yang hadir datang ke kita biasanya dia bingung mau cerita apa, mau gimana gitu. Nah, yang perlu kita tanyakan pertama kali adalah perasaan dia hari itu saat datang konseling. Gimana perasaan kamu hari ini? Perasaan apa yang paling sering muncul seminggu ini? Seminggu ini apa yang paling sering kamu pikirkan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kecil kayak gitu tuh yang kemudian dia mau memancing dia untuk bercerita. Perasaannya dulu ditanyain dalam kurun waktu 1 minggu itu, terus kemudian apa yang dia pikirkan dalam 1 minggu itu. Dia memikirkan apa aja dalam 1 minggu itu gitu. Jadi dari situ nanti bisa di follow up. Misal dia memikirkannya, oh aku semingguan ini tuh kepikiran mama aku sakit gitu. Nanti di follow up lagi pertanyaannya, ketika mamanya sakit itu di waktu kapan, sudah berapa lama. Itu nanti membantu dia untuk bercerita dengan sendirinya. Gitu. Apakah terjawab Kak Evina?
Oke, I hope ya. Ini masih ada 2 ya, Kak. Kita sampai berapa pertanyaan, Kak Lisa? 2 pertanyaan dulu ya, teman-teman. Oke. Berarti lanjut untuk yang tadi bertanya yang kedua, yaitu Kariska. Eh Maaf Kak, sebelumnya tidak bisa on cam. Oke. Eh, Pertanyaannya, jika kita sudah memberikan pertanyaan terbuka, tetapi konseli malah memberikan respon yang singkat, apakah kita diperbolehkan untuk terus bertanya? Boleh. Boleh, jawabannya boleh untuk terus bertanya. Tapi kalau misalkan selama terus bertanya follow up itu dia juga masih menjawab secara singkat, kalau karena kita settingnya non profesional ya, kita boleh dulu kayak di intermezzo akhir ini kakak lagi nonton drama apa kak gitu. Nggak langsung ke inti masalahnya, tapi kita tanya dulu tentang hobinya, tentang apa yang dia lakukan nih dalam minggu-minggu ini gitu. Bisa jadi dia singkat itu belum mau bercerita kan. Jadi kita alihkan topiknya terlebih dahulu, baru nanti di topik-topik itu tuh kita bisa nemu bahwa oh ada problematika ini nih, ini gitu. Biasanya gitu. Bisa dapet kok. Jadi nggak langsung ke inti ceritanya. Gitu. Boleh Kalisa lanjut atau ya sama-sama Kariska. Oke, eh, teman-teman, mohon maaf banget karena keterbatasan waktu juga, jadi hanya bisa menjawab untuk 2 pertanyaan tadi ya teman-teman. Mungkin bisa dilanjut untuk sesi berikutnya, yaitu pembagian sertifikat untuk Kak Cindy. Kak Indi, makasih banyak ya Kak untuk penyampaian materi workshop peer counselor pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga benar-benar bermanfaat untuk teman-teman member Basic Step ya. Dan semoga program Gen E Connect terus semakin baik lagi ke depannya. Pada Kak Cindy, silakan Kak. Mungkin sepatah dua patah kata atau closing statement. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Arda, thank you so much. Amin, amin. Semoga next bulan depan atau bulan depan lagi kita bisa pelatihan lagi dengan topik yang lain ya, dan lebih insightful lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, berpartisipasi, ikut serta menjawab. Tadi udah banyak banget di Gfrom, kita udah lihat kurang lebih ada 30-an dan peserta di sini udah ada 42 ya. Keren banget. Thank you so much teman-teman Basic Step. Dan tadi yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin boleh kontak kita di grup kita tuh ada Kak Dede sama aku ya Kak Arda. Boleh dibagikan nomor teleponnya Kak Dede ataupun nomor teleponnya aku. Terus kita bisa lanjut di chat juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau lanjut, so jangan lupa tetap semangat untuk hari ini dan jadi peer counselor itu tidak mudah, tapi kita mulai dari lingkungan diri kita sendiri dulu. Jadi bersama bestie-bestie kita dulu. Thank you semuanya. Terima kasih banyak Kak Ara dan Kak Lisa, semua teman-teman Basic Step juga. Terima kasih banyak juga Kak Indi untuk kesempatannya pada hari ini, dan semoga juga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain pemaparan hari ini. Nah, oke, untuk selanjutnya kita sebelum close, kita dokumentasi dulu ya teman-teman, boleh on cam. Kita akan ambil untuk dokumentasi. Kalau udah on cam semua, yuk teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu sebentar.
Teman-teman yang lain apakah masih stay di Zoom? Boleh on cam dulu sebentar ya. Untuk Kak Laki yang bertanya, apakah ada absensi? Nanti akan ada absensi ya, Kak, sebentar ya. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, kita capture sekarang aja ya. Oke, oke, siap-siap ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Boleh ganti gaya lagi. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman, untuk kesempatan pada hari ini kita bisa ketemu. Nah, oke. Sebelum itu, kita akan presensi dulu ya, teman-teman. Nah, ini boleh langsung di-scan aja, teman-teman, untuk pengisiannya. Untuk pengisian formnya, kita kasih waktu 2 menit ya, teman-teman. Terima kasih.